Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengaruh aliran kognitif pada komunikasi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Nasrun MS. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang berdirikan atas Aida Arifah Nur dan Yusri Liliana. Nah, kali ini kami akan membahas 7 topik pembahasan. Yang pertama itu, pengertian orientasi kognitif dalam komunikasi. Kedua, pengertian komunikasi. Ketiga, landasan teori Bandura. Keempat, teori-teori pembuatan pesan. Kelima, teori penerimaan dan pemrosesan pesan. Keenam, teori penilaian pesan. Ketujuh, masalah orientasi kognitif dalam komunikasi. Nah, langsung saja kita masuk materi pertama. Nah, topik pertama pembahasan adalah pengertian orientasi kognitif dalam komunikasi. Orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi memiliki konsep dasar yang mempelajari konsep komunikasi, pemikiran, dan membangun pengetahuan. Diungkapkan dalam teori kognitif bahwa tingkah laku manusia yang aktif dan digambarkan sebagai lingkungan yang dipersepsikan oleh orang yang terlibat itu sendiri. Penyusunan kognitif yang mencakup proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, lupa, perubahan psikologi, dan struktur kognitif. Semua itu bisa dipengaruhi oleh kondisi biologis dari individu, prinsip organisasi, dan kondisi yang menghasilkan struktur asli, kebutuhan, dan emosi seseorang. Orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi dipahami lewat teori sosial kognitif yang memecahkan kepada kapasitas manusia untuk belajar tanpa melewati pengalaman langsung. Karena itu, teori ini juga disebut sebagai teori belajar observasional yang bergantung pada beberapa hal, termasuk pada kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang dilihatnya, mengidentifikasi lewat mediasi, karakter atau situasi yang akan mempengaruhi peniruan dari perilaku. Istilah kognitif ini berasal dari kata cognition yang sepadan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang lebih luas, cognition adalah proses perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Paul Henry menjelaskan bahwa kognisi adalah kegiatan mental dalam memperoleh, mengolah, mengorganisasi, dan menggunakan pengetahuan. Sedangkan proses yang paling utama dalam kognisi meliputi mendeteksi, menginterpretasi, mengklarifikasi, dan mengingat informasi, mengevaluasi gagasan, menyaring prinsip, dan mengambil kesimpulan segala macam pengalaman didapat dalam kehidupannya. Dengan demikian, kognisi ini sangat penting sebab kognisi merupakan tempat proses diawali perolehan pengetahuan yang termasuk dalam diri seseorang yang melalui beberapa proses. Proses perkembangan kognitif sangat mempengaruhi perkembangan aspek yang lain seperti afeksi. Nah, selanjutnya pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku, verbal, dan non-verbal. Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Secara sederhana, komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui atau tanpa media yang menimbulkan akibat tertentu. Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan secara sederhana. Dengan demikian, kegiatan komunikasi dapat dipahami sebagai kegiatan penyampaian ide atau pesan arti dari suatu pihak ke pihak lain dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap ide atau pesan yang disampaikan tersebut. Komunikasi adalah ilmu penyampaian energi dari alat indera ke otak. Pada peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, pada proses saling pengaruh di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme. Topik pembahasan selanjutnya adalah landasan teori Bandura. Orientasi kognitif dalam psikologi komunikasi dalam teori Bandura memiliki awal dari berbagai gagasan mengenai teori-teori yang berbeda seperti berikut. Yang pertama, model of causation atau model penyebab. Adaptasi yang dilakukan oleh manusia dalam model teori ini dijelaskan melalui istilah triadik, reciprocal causation atau timbal balik triadik. Model ini menggambarkan terjadinya interaksi yang berlangsung terus-menerus antara faktor-faktor lingkungan, perilaku, dan pribadi. Yang kedua, melambangkan kemampuan.
Model teori ini menggambarkan kapasitas manusia untuk bebas dari proses belajar berupa trial dan error, di mana simbiolisasi memungkinkan pemikiran abstrak individu untuk mengonsepkan pengalaman yang mungkin terjadi diuji dengan pemikiran rasional. Lalu, kemampuan perwakilan menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari perilaku dengan mengamati tindakan orang lain dan konsekuensinya dari tindakan itu. Kemampuan yang dimiliki manusia untuk belajar yang diturunkan akan menghalangi proses belajar sambil melakukan untuk mencapai perilaku. Lalu, kemampuan berpikir. Perilaku yang berasal dari manusia sebagian memiliki tujuan tertentu dan karenanya diatur oleh pemikiran yang telah terjadi. Pemikiran akan memerlukan perenungan mengenai konsekuensi tindakan, menetapkan tujuan dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kemampuan mengatur diri sendiri. Kombinasi standar diri pribadi dan standar masyarakat digunakan untuk evaluasi diri sendiri dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan diri akan diharapkan memiliki efek berupa motivasi atau penghambat yang dialami seseorang ketika ia sedang mempertimbangkan untuk tindakan tertentu. Selanjutnya, kemampuan refleksi diri. Orang-orang mengevaluasi perilaku mereka dan menyesuaikan sesuai dengan konsekuensi yang akan dialami dan juga patuh terhadap standar dari dalam luar. Ini adalah bagian dari persepsi individu yang mengenai kompetensi mereka. Lalu, human nature. Sifat manusia ini berasal dari faktor genetik yang dapat mempengaruhi potensi perilaku. Karena itu, tindakan manusia merupakan kombinasi antara kemampuan kognitif yang telah dipelajari dengan faktor psikofisiologis yang dibawa sejak lahir. Untuk itu, pentingnya mempelajari psikologi dalam berkomunikasi adalah untuk mengurangi dan menghindari hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat berkomunikasi yang berasal dari masalah psikologi. Komunikasi sangat esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia. Kurangnya komunikasi akan menghambat perkembangan kepribadian. Nah, topik pembahasan selanjutnya adalah teori-teori pembuatan pesan. Yang pertama, teori sifat. Suatu sifat adalah karakter individu yang dapat dibedakan dengan individu lainnya. Sifat sering digunakan untuk memprediksi tingkah laku. Sifat juga menunjukkan pola atau cara yang relatif tidak banyak berubah atau konsisten mengenai bagaimana seorang berpikir, merasakan, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Dalam hal ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara sifat yang dimilikinya dengan faktor situasional yang ada pada saat itu. Bagaimana cara seseorang berkomunikasi pada saat tertentu bergantung pada sifat yang dimilikinya sebagai individu. Yang kedua, teori sensitivitas retoris. Bocher dan Kelly memaparkan bahwa komunikasi yang efektif muncul dari sensitivitas dan peduli dalam menyelesaikan apa yang dikatakan kepada komunikan. Sensitivitas retoris mewujudkan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain, dan sikap situasional. Teori ini didukung oleh sudut pandang humanistik yang menekankan pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan yang menciptakan interaksi bermakna, jujur, dan memuaskan. Selanjutnya, teori penerimaan dan pemrosesan pesan. Dalam pendahuluan disebutkan bahwa penerimaan informasi yang paling awal adalah sensasi, kemudian diikuti oleh proses persepsi hingga proses penyimpanan dan menggunakan kembali informasi tersebut. A. Ada proses sensasi. Sensasi sendiri adalah tahap awal penerimaan pesan. Sensasi berasal dari kata sensi yang berarti alat indera yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Melalui alat indera manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Jadi, sensasi adalah proses penangkap stimulus melalui alat indera. Sensi merupakan penggalan elementer yang segera, yang tidak menimbulkan pengurangan verbal, simbolis, dan konseptual, terutama berhubungan dengan kegiatan alat indera. Perbedaan sensasi dapat dibedakan karena perbedaan pengalaman, lingkungan, budaya, dan di samping itu kapasitas alat indera juga berbeda, menurut Al-Nurdin 2013 dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi. Sensasi sendiri dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal, yang mana faktor situasional mencakup segala hal atau situasi yang berbeda di luar, seperti keras lembutnya suara tajam dan halusnya beban, atau terang dan buramnya cahaya. Sedangkan faktor personal adalah hal-hal yang dimiliki seseorang seperti kapasitas alat indera,
pengalaman, dan lingkungan budaya. Hal-hal tersebutlah yang dapat membedakan penerimaan sensasi antara seseorang dengan orang lain. Selanjutnya ada proses persepsi. Alat indera menangkap stimulus, lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah kembali. Disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, yaitu cara kita menginterpretasikan atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem indrawi kita. Singkatnya, persepsi adalah proses pemberian makna pada sensasi. Dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indrawi menjadi informasi agar dapat kita artikan. Sarwono tahun 1997 menyatakan persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan seperti penglihatan, pendengaran, serta peraba. Sedangkan alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada faktor personal dan yang kedua ada faktor struktural. Pada faktor personal, persepsi bukan hanya ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus tersebut. Kress dan Kruspit pada buku Ramat 2003 merumuskan dalil persepsi bersifat selektif secara fungsional. Artinya, objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi individu biasanya merupakan objek-objek yang memenuhi tujuan individu itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan, suasana mental, suasana emosional, latar belakang budaya, dan frame of reference atau kerangka rujukan seseorang. Faktor yang kedua ada faktor struktural. Persepsi dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Apabila mempersepsi sesuatu, menurut Gestalt, kita mempersepsikan sebagai sesuatu keseluruhan pada buku Ramat 2013. Dengan demikian, kita akan melihat nih konteksnya apabila mempersepsi sesuatu. Walaupun stimulus yang kita terima tidak lengkap, namun kita akan mengorganisasikan melalui interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi. Selanjutnya ada D, perhatian. Pada proses persepsi sangat dipengaruhi oleh perhatian atau attention. Perhatianlah adalah proses mental ketika stimulus menjadi menonjol dalam keadaan sadar pada saat stimulus lainnya melemah, atau state of focus mental activity. Suara yang ditangkap telinga mendapat perhatian yang lebih apabila kita memusatkan diri kita hanya pada satu indera. Dalam hal ini, contohnya pendengaran, dan mengabaikan masukan melalui indera-indera lainnya. Berbagai stimulus yang ada di sekeliling kita saling bersaing untuk mendapatkan perhatian. Lalu kita memilih nih stimulus atau pesan mana yang ingin kita lihat atau kita dengar. Ini menunjukkan adanya perhatian yang selektif atau selective attention terhadap berbagai stimulus tersebut. Ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama ada faktor situasional dan yang kedua ada faktor internal. Pada faktor situasional ada faktor gerakan, kontras, intensitas stimuli, novelty atau pengulangan. Pada faktor situasional pada gerakan, stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian dibanding yang lainnya. Tampilan visual yang menyajikan benda-benda bergerak dapat lebih menarik perhatian kita daripada tampilan yang statis atau monoton. Selanjutnya, kontras. Kita akan lebih memberikan perhatian pada stimuli yang lebih menonjol dibanding stimuli. Selanjutnya ada intensitas stimuli, yang mana pada saat kita menonton TV tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras atau bom, kita akan lebih
memilih untuk lari keluar mencari arah tersebut. Selanjutnya ada novelty, yang mana hal-hal baru yang berbeda, yang luar biasa akan lebih menarik perhatian kita. Selanjutnya ada perulangan, yang mana biasanya sesuatu yang berulang dapat lebih menarik perhatian. Iklan yang disajikan berkali-kali di TV akan lebih menarik perhatian kita. Faktor perhatian yang kedua yaitu faktor internal, yang mana pada faktor internal terdapat dua faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Pada faktor-faktor biologis, hal-hal yang sifatnya biologis biasanya terjadi saat keadaan lapar, haus akan memenuhi perhatian kita. Orang lapar akan mempengaruhi perhatian yang lebih pada makanan dibanding orang yang kenyang. Penyebabnya adalah kondisi biologisnya yang lapar menyebabkan kita menjadi tertarik pada makanan. Yang kedua ada faktor sosio-psikologis, yang mana motif sosiogenis, kebiasaan, sikap, dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Selanjutnya ada teori penilaian pesan. Menurut Muzaffar Sherp dan Kurt Hofland mencetuskan teori penilaian sosial pada tahun 1961 yang berbicara tentang cara seseorang membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengarnya. Teori ini khususnya mempelajari proses psikologi yang mendasari pernyataan sikap dan perilaku sikap melalui komunikasi. Penilaian pesan diwujudkan dalam 3 rentang perilaku, yaitu tentang penerimaan atau latitude of avoidance, rentang penolakan, latitude of ignorance, dan tidak terlihat atau tidak terlibat, latitude of non-commitment. Rentang penerimaan dan penolakan seseorang dipengaruhi oleh keterlibatan ego atau ego involvement. Materi selanjutnya ada masalah orientasi kognitif dalam komunikasi. Ada beberapa kesulitan dalam berkomunikasi merefleksikan suatu rentang potensi perubahan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, ada kesulitan memusatkan perhatian dan fokus, yang mana masalah pada bidang ini contohnya tidak bisa berkonsentrasi pada program televisi yang biasanya dapat dinikmati, sehingga mulai mengajak berbicara dan mengacaukan fokus orang lain. Gagal menaruh perhatian yang dapat mengakibatkan ketinggalan informasi penting sehingga menyebabkan mereka mengatakan hal yang tidak layak dan memalukan. Hal ini dapat mempengaruhi individu tersebut mengalami kesulitan membagi perhatian di antara dua aktivitas yang dijalankan sekaligus. Selanjutnya masalah ingatan atau melemahnya ingatan. Seseorang dengan masalah memori mungkin akan menentukan kesulitan untuk mengakses informasi yang mereka ketahui. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seperti mengingat kata-kata dan mengingat nama orang, yang sangat penting untuk berkomunikasi secara sosial. Kegagalan untuk mengingat nama, wajah, atau informasi yang relevan dalam suatu percakapan bisa menyebabkan kita gagal fokus atau malu, dan akibatnya akan menghindari situasi sosial tersebut. Masalah yang ketiga yaitu interpretasi literal, yang mana kerusakan di bagian kanan otak mungkin akan menyebabkan kemampuan interpretasi verbal menjadi sangat konkret dan memahami hal-hal secara harfiah. Masalah ini bisa menghasilkan seseorang menerima pesan dengan cara yang tidak konkret atau dengan cara yang salah. Ia juga bisa salah mengerti ekspresi umum yang digunakan orang-orang. Masalah yang keempat yaitu penurunan logika dan kemampuan memecahkan masalah. Pada perubahan dalam kemampuan memecahkan masalah bisa menghasilkan suatu masalah ketika seseorang tidak dapat menggunakan bahasa atau pikiran secara menyeluruh dalam memecahkan suatu masalah. Ketidakmampuan menalar atau tidak mampu memecahkan masalah juga dapat mengakibatkan orang mengalami kesulitan dalam gaya berbicara mereka atau gaya percakapan mereka, dengan gagal memahami sudut pandang logis orang lain dan menjadi tidak fleksibel dalam mendapatkannya sendiri.
Selanjutnya ada kelelahan kognitif. Istilah ini adalah istilah jangka panjang yang umum digunakan dalam psikologi kognitif sebagai konsentrasi yang terjadi pada cedera otak. Jika seseorang kelelahan, maka ia seringkali tidak dapat mengelola kognitifnya dengan baik, terutama dalam berkomunikasi. Kelelahan kognitif juga bisa menimbulkan masalah komunikasi lain seperti afasia, dysarthria, dan dyspraxia of speech. Masalah berikutnya adalah lambat memproses informasi. Pada orientasi kognitif dalam psikologi, komunikasi berupa kelemahan atau keterlambatan memproses komunikasi adalah konsekuensi umum dari cedera otak dan biasanya berarti bahwa seseorang tidak dapat mengikuti percakapan yang berkembang dengan cepat dan seringkali ia akan berkomentar bahwa ia mengalami kesulitan ketika sedang sibuk atau ketika berbicara dengan lebih dari satu orang. Berikutnya adalah kekurangan kemampuan komunikasi sosial. Kesulitan dalam komunikasi sosial khususnya dihubungkan dengan cedera lobus frontal otak. Kesulitan ini di area ini bisa berarti seseorang tidak dapat mengenali petunjuk sosial sehari-hari, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Dalam rentang luas mengenai norma-norma yang dapat diterima dalam budaya apapun, dan cedera otak mungkin dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengenali dan menerapkan norma-norma itu secara efektif. Selanjutnya, permasalahan pada kekurangan wawasan. Seseorang mungkin kekurangan atau memiliki wawasan terbatas terhadap semua masalah komunikasi. Mereka mungkin masih mempercayai bahwa mereka masih bersikap normal seperti apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ini bisa menyulitkan bagi orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Jika seseorang kekurangan wawasan, maka akan sangat sulit untuk mengubah perilaku yang bermasalah karena akan sulit mengatasi masalah yang terjadi dan diketahui keberadaannya. Nah, sekian topik pembahasan yang kami bawakan, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.